بعد الذكر تبارك وقتي وازدادت قوة ذاكرتي والتوفيق أضاء حياتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, para pemirsa Al-Biruni Mandiri TV, Leadership Entrepreneurship Qurani. Alhamdulillah, pada hari ini spesial kita kedatangan tamu yang Masya Allah, beliau pengetahuan akademisnya luar biasa, pengalamannya pun luar biasa. Tapi sebelum saya perkenalkan siapa tamu kita hari ini, izinkan saya berpantun lagi ya, boleh ya? Ke Ambon membeli sagu, lalu ke Palembang membeli tenggiri. Ayah bunda Ananda jangan ragu-ragu, mari bergabung bersama SIT Al-Biruni Mandiri. Masya Allah. Kami perkenalkan tamu podcast kita hari ini adalah founder sekaligus direktur pendidikan SIT Al-Biruni Mandiri, Bapak Muhammad Arafah Kube ST. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Nah ini sebelumnya sudah ada podcast ya Pak Arafah, Masya Allah. Seru sekali di podcast dibahas mulai dari cikal bakal Al-Biruni Mandiri dari mana. Iya. Nah sekarang kan yang sering disebutkan ketika membuka Al-Biruni Mandiri TV itu adalah leadership, entrepreneurship, dan Quranik. Nah kira-kira bisa diceritakan Bapak ini awalnya bagaimana kok bisa terbentuk jargon seperti ini dan apa yang dituju? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Al-Biruni sejak awal dibuat itu memang kita selalu ingin meniru generasi gemilang di abad ke-10, abad ke-11 atau abad-abad yang lalu, yang dimana memang para pemikir-pemikir Islam, ilmuwan-ilmuwan Islam berjaya. Nah, jadi kita ingin meniru mereka. Apa kira-kira yang membuat mereka bisa sehebat itu? Nah, setelah kita berpikir lama, akhirnya kita menemukan bahwa sebenarnya mereka itu punya 3 hal. Jadi dalam satu orang. Jadi satu orang ini memiliki 3 hal. Yang pertama, mereka adalah Al-Quran. Jadi pemahaman Al-Quran mereka sangat mumpuni. Terus kemudian setelah mereka sangat paham Al-Quran, mereka juga memang sangat hebat di leadershipnya. Terus sangat hebat di entrepreneurnya. Makanya para sahabat-sahabat terdahulu itu kan rata-rata memang bukan cuma orang yang ahli ilmu, tapi mereka juga ahli kepemimpinan. Mereka juga pemilik harta yang banyak. Mereka orang kaya. Bahkan harta kekayaan Utsman ya mungkin sampai hari ini belum ada yang bisa menyamai. Masya sampai Allah, 6.000 triliun kayak gitu ya. Nah, sampai itu, hari ini masih ada rekeningnya ya. iya, bahkan Rekening sebenarnya Utsman. punya rekening. Masya Sehingga Allah. itu yang menginspirasi kita. Kita ingin mengembalikan kejayaan Islam lewat anak-anak sekarang, lewat generasi-generasi sekarang, bahwa kita itu punya orang-orang hebat di masa terdahulu, dan itu yang hebat itu Islam sebenarnya. Kita hanya perlu meniru mereka supaya kita ini sangat hebat. Masya Allah. Ya, jadi seperti itu. Berarti nanti ya. Lulusannya Al-Biruni Mandiri ini kalau sedekah langsung sekian miliar gitu ya? Iya, jadi kita sekian ini kan, miliar. iya betul. Amin. Kita ini sebenarnya orang kaya. Kenapa? Karena memang Islam ini kan butuh banyak uang di dalam syariatnya. Jadi infak, sedekah, zakat dan sebagainya, ibadah-ibadahnya juga membutuhkan biaya yang besar, haji, umroh dan lain-lain itu berbiaya besar. Jadi memang tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak kaya. Nah, tapi bagaimana? Nah, itu perlu bukan hanya sekedar dibicarakan, tapi memang harus dilakukan. Dan jadi sekolah sebagai lembaga formal harus memastikan siswanya atau generasinya seperti itu nanti. Masya Allah. Nah, makanya kita membuat 3 DNA, ya DNA kita bilangnya DNA, yaitu Al-Quran, leadership dan entrepreneurship. Nah makanya kan visinya Al-Biruni ini kan ini jadi menjadi
pusat pendidikan unggul pada pembentukan nilai-nilai Al-Quran, kepemimpinan, dan kewirausahaan. Masya Itu ada di Allah. dalam satu orang. Iya. Jadi seperti itu. Iya. Terus yang ini, Bapak Arafah, yang saya agak kaget waktu main-main di Al-Biruni, ketika bertemu dengan ustadzahnya, ternyata di sini SD saja sudah ada yang tuntas 30 juz. Saya kira tadinya juz 30 ya. Pas saya lihat, ternyata sudah selesai 30 juz. Masya Allah. Nah, itu kan sangat jarang. Karena mungkin saya juga tadinya di SD yang umum ya. Tapi saya lihat kalau tidak mondok agak susah. Tapi ini Masya Allah di Al-Biruni Mandiri sudah bisa begitu mencetak generasi hafiz-hafizo dari SD sudah 30 juz. Nah, ini kira-kira program-program apa yang menjadi unggulannya sampai bisa begitu? Ya, jadi tadi setelah kita punya DNA seperti itu dan kita meyakini bahwa ilmuwan-ilmuwan terdahulu, generasi-generasi sahabat terdahulu itu adalah orang-orang hebat yang memiliki 3 DNA tadi, maka kita memastikan bahwa sebenarnya itu bisa ditiru, bisa dilakukan juga oleh generasi sekarang. Kenapa mereka tidak lakukan? Karena kita selalu meniru pendidikan barat. Jadi pendidikan barat itu tidak melakukan hal seperti yang dilakukan oleh generasi-generasi terdahulu. Artinya, kalau kita ingin memperbaiki pendidikan Islam, kalau kita ingin mengembalikan kejayaan Islam, ya kita harus meniru generasi-generasi terdahulu yang memang sudah berhasil, sudah sukses. Nah, DNA tadi itu, 3 DNA tadi itu kalau diturunkan menjadi 7 profil. Jadi ada insan kreatif, jiwa pembaharu, terus generasi mandiri, pribadi mulia, terus penutur santun, pribadi amanah, dan pemikir global. Nah, itu 3 DNA tadi itu diturunkan seperti itu. Nah, seperti kayak tadi Al-Quran ya, kita punya standar Al-Quran yang memang ingin meniru generasi sahabat. Kenapa sih sahabat tadi begitu hebat? Kenapa para pemikir-pemikir muslim, ya contoh Abu Rayhan Al-Biruni bisa menemukan ilmu yang begitu banyak, sampai hari ini pun itu masih menjadi referensi bagi ilmuwan-ilmuwan dunia, bahkan bisa menguasai hampir 10 ilmu yang berbeda. Kenapa? Ternyata mereka itu hafal Quran. Nah, jadi kita ini tidak ada cara untuk mengembalikan kejayaan Islam, yaitu anak-anak harus dikembalikan ke Al-Quran. Nah, salah satu standar Al-Biruni ini, jadi Al-Biruni kan karena dia memang menjadikan Al-Quran menjadi core value, menjadi hal yang sangat utama di dalam pembelajaran, makanya kita punya standar. Jadi pertama mulai dari tahsin. Jadi tahsinnya kita ada 9 jilid, itu dimulai sebenarnya dari TK. Jadi kedepannya semua anak TK itu akan selesai tahsin. Artinya kalau ada namanya munakosa, ada namanya imtihan, itu semuanya dilakukan di TK. Masya Allah, nah, pasti jadi, seneng ya kita udah, karena masih TK tapi ngajinya udah bagus. Ya, kita udah punya standar seperti itu, dan sebagian anak-anak juga, sebagian anak sekarang yang di Al-Biruni itu rata-rata tahsinnya itu udah selesai. Masya Allah. Nah, jadi kita ingin TK itu udah menyelesaikan tahsin, walaupun nanti kalau mereka belum selesai, nanti mereka akan selesaikan di awal-awal SD. Nah, di SD kita akan fokus ke menghafal. Jadi kan standar menghafal ini kan tahsinnya harus bagus, harus benar, tajwidnya harus bagus, semuanya harus bagus, makhrajul hurufnya harus bagus. Nah, di tahsin itu kan untuk diuji di munakosa itu bahkan ada 4 standar yang harus mereka kuasai supaya mereka lulus, dan rata-rata kelulusan kita pada saat dia ujian munakosa itu rata-rata A, dapat A. Artinya nilainya 90 ke atas. Jadi hampir tidak ada yang bukan A. Nah, karena kita punya menstandarkan tinggi. Kenapa kita menstandarkan tinggi di tahsin? Karena kita punya PR kedua, yaitu adalah menghafal Al-Quran. Jadi menghafal Al-Quran di Al-Biruni itu standarnya 30 juz, bukan juz 30. Kenapa? Karena kita ingin melahirkan ilmuwan-ilmuwan hebat, para pemimpin-pemimpin hebat, para penguasa-penguasa ekonomi hebat. Bukan orang-orang biasa. Jadi
Orang-orang yang ya kita bilangnya elit kapten. Orang-orang yang hebat di masanya, di lingkungannya. Nah, karena mereka mau menghafal Al-Quran, berarti kan tahsinnya harus selesai. Nah, di SD ini kita fokuskan menghafal. Menghafal bukan berarti bahwa dia sekedar menghafal. Ya namanya juga elit kapten, calon pemimpin, calon leader, calon ilmuwan. Ya tidak boleh cuma menghafal Al-Quran. Al-Quran ini adalah basic yang sangat dasar, yang kita yakin bahwa menghafal Al-Quran tidak mudah. Jadi menghafal Al-Quran ini kan, kalau orang yang sekedar menghafal, saya sudah hafal Al-Quran, kita perlu bertanya, hafalnya berapa juz mungkin. Nah itu kan ada pertanyaan seperti itu. Karena ini menghafal Al-Quran yang benar itu harus mungkin. Bahkan nanti harus ada semacam dia ada ujian sanad. Itu bahkan seperti itu. Nah jadi kenapa? Supaya Al-Quran ini tidak dilupa lagi. Nah nanti kalau mereka sudah mungkin 30 juz, itulah ada lanjutannya lagi nanti. Jadi kalau di Al-Biruni kan setelah tahsin, di SD itu kan berarti dia mulai menghafal. Dan kita di menghafalnya Al-Biruni ada standarnya. Jadi pertama ada setoran ayat per ayat. Kita bilangnya hubul Quran. Ya kira-kira mereka kita karantina 30 hari sampai 40 hari. Sampai mereka sudah menyetorkan semua ayat-ayat di dalam Al-Quran. Setelah itu mereka masuk di level 2. Itu menyetorkannya itu per 1 juz. Jadi sekali duduk itu 1 juz sampai 30 juz. Sekarang Al-Biruni siswa kelas 4 SD sudah ada yang menyelesaikan setoran 1 juz. Jadi mereka nanti akan masuk lagi di level berikutnya, namanya level 3, itu ada setoran 3 juz. Nanti berikutnya ada setoran 5 juz, setoran 10 juz, setoran 15 juz, 20 juz sampai 30 juz. Jadi yang namanya mungkin 30 juz adalah dia duduk, satu kali duduk menyetor 30 juz. Dan ada juga standar kesalahan yang dibolehkan. Jadi kalau dia misalnya salahnya lebih dari 7, wah itu harus mengulang ya gitu. Jadi memang harus ada standar ketat. Kenapa sih harus standarnya ketat? Karena memang begitulah kira-kira yang harus dilakukan untuk menghasilkan orang-orang hebat. Memang juga standarnya ketat, pembelajarannya ketat. Nah, kita mengharapkan dia hafal Quran 30 juz di SD. Makanya kita beri ruang mereka kira-kira 4 sampai 5 tahun, 6 tahun menghafal. Jadi cukup lama karena kita sangat yakin Al-Quran itu bukan tidak mudah dihafal, tapi menghafalnya enggak secepat itu. Dia perlu waktu karena memang menghafal Al-Quran ini kan sebenarnya adalah pembiasaan membaca Al-Quran. Jadi kan kalau orang sudah hafal Al-Quran terus dia tidak baca, dia akan lupa. Jadi memang dia pembiasaan. Jadi bahkan di Hubul Quran itu ada masa di mana mereka harus baca Al-Quran 15 juz per hari. 15 juz per hari. Iya, sampai mungkin orang dewasa saja kaget bisa baca 15 juz per hari. Iya, karena anak-anak ini sudah melewati tahsin. Bacaan mereka sangat baik dan cepat. Jadi mereka bisa membaca paling lama itu 1 juznya 30 menit. Jadi apakah ada syarat untuk mengikuti Hubul Quran ini harus syaratnya harus tahsinnya udah selesai. Kalau anak-anak sudah selesai semua 9 jilid. Jadi tahsin udah beres, baru mereka masuk ke Hubul Quran. Hubul Quran itu sebenarnya khususnya untuk hafalan. Ya karena memang karena kita ini kan sekolah formal, sekolah yang belajar bukan cuma Al-Quran. Ya memang kita harus punya trik khusus bagaimana mereka menghafal. Jadi dulu mungkin orang berpikir kalau menghafal Al-Quran ya sekedar menghafal, terus kapan belajar yang lainnya. Nah, itulah yang membuat para penghafal Al-Quran yang mungkin tidak menjadi ilmuwan, tidak menjadi orang-orang seperti Al-Biruni, Abu Rayhan Al-Biruni, Ibnu Sina. Itu karena mungkin dia hanya parsial di dalam menerapkan Al-Quran. Padahal Al-Quran ini adalah hal yang wajib dihafal. Setelah itu kita akan melanjutkan pembelajaran yang lain. Artinya para penghafal ini kan orang-orang jenius. Sehingga kalau mereka misalnya sudah menghafal Al-Quran, dia akan menyelesaikan ilmu-ilmu dengan mudah ya, sebagaimana para ilmuwan terdahulu. Betul sekali. Ya.
karena sempat di podcast sebelumnya kan ada Ananda Nuraini Sulaiman yang sudah menyelesaikan 30 juznya. Saya tanya memang ketika dia menghafalkan rumus matematika lebih cepat. Ketika dia sudah mulai terbiasa menghafal Al-Qur'an, ilmu yang lainnya menjadi lebih cepat. Nah, ini kan ada anekdot ya. Biasa kalau para kiai itu biasa bilang, kita masuk surga itu kan karena amal kita atau karena ridho Allah? Yang betul kan karena ridhonya Allah. Nah, untuk meraih ridho Allah itu kan Al-Quran tidak boleh hanya sampai di mulut saja, tapi harus sampai di hati kita, di kolbu, dan juga diamalkan. Apakah setelah program yang Masya Allah ya, luar biasa ya, saya lihat mungkin baru Al-Biruni yang di SD-nya sudah ada program 30 juz mungkin ya. Nah, ini apakah ada program berikutnya untuk dalam rangka biar Al-Quran ini masuk ke kolbunya para siswa? Apakah ada program seperti terjemah, atau seperti apa? Ya, jadi di program SD ini memang kita mengkhususkan menghafal Al-Quran. Artinya, memang menghafal Al-Quran ini adalah hal yang wajib selain belajar ilmu-ilmu lain, bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, dan sebagainya. Nah, karena kita punya program seperti ini, otomatis sebenarnya ini bukan program untuk sebagian anak. Ini untuk seluruh siswa. Masya Allah. Kita tidak ingin ada siswa Al-Biruni yang tidak hafal Al-Quran. Walaupun nanti setiap anak itu berbeda-beda kemampuannya. Bisa jadi setelah sebelum atau setelah lulus SD, bisa jadi dia tidak hafal 30 juz. Mungkin dia cuma 10 juz mungkin. 15 juz mungkin nggak apa-apa, karena kita masih ada lagi program itu bisa dilanjutkan di SMP. Karena kita ini di Al-Biruni kan programnya berjenjang, berkelanjutan, terintegrasi dari TK sampai SMA. Nah, sebenarnya harapannya kalau dia sudah hafal 30 juz mungkin di SD, karena memang kan Golden Age ini kan memang ada di usia SD ya. Jadi memang waktu yang terbaik untuk menghafal memang dari TK dengan SD. Itu juga kita ambil itu peluang. Karena memang anak-anak SD itu dia ya konsentrasinya masih bagus. Nah, nanti di SMP kalau dia sudah mungkin 30 juz, kan tadi di TK dia sudah tahsinnya sudah tartil ya, sudah tartil. Terus lanjut ke hafal 30 juz, mungkin 30 juz. Lanjut di SMP itu ada program namanya turjuman, menerjemahkan Al-Quran. Jadi menerjemahkan Al-Quran ini bisa tanpa melihat kamus itu bisa menerjemahkan sampai 80%. Jadi kita terjemahan tematik. Nah, insya Allah itu juga akan selesai itu di program SMP. Jadi ketika Ananda itu murojaah, dia paham juga ini maksudnya Allah nyuruh kita ngapain sih, jadi paham maknanya juga ya. Iya, itu insya Allah mereka akan paham. Dan kita memang ini kan di Al-Biruni kan programnya terintegrasi semua, terintegrasi. Jadi di turjuman itu lambat laun juga mereka juga bisa bahasa Arab. Nah, apalagi kita juga menggunakan bahasa Arab standar internasional. Nah, jadi kita sudah mulai menggunakan program bahasa Arab yang berpusat di Saudi. Nah, itu kurikulum internasional dipakai di 1120 institusi di seluruh dunia. Jadi, kenapa? Ayah bunda nggak usah khawatir ya kalau anandanya dimasukkan ke Al-Biruni Mandiri. Nanti kalau umroh haji atau melanjutkan ke Universitas Madinah misalkan, Universitas Mekah, insya Allah sudah tidak kesulitan lagi tentang bahasa Arabnya ya. Ya, itu terintegrasi semua, mulai tahsin, hafalan Quran, bahasa Arab, turjuman itu terintegrasi. Kita bilang itu adalah program Al-Quran yang terintegrasi. Jadi kita tidak boleh ada luput dari situ. Kenapa? Ini adalah calon-calon penerus generasi Islam, calon agen perubah, pengembali peradaban Islam. Nah, sehingga itu program Al-Qurannya harus mumpuni, tidak boleh setengah-setengah, itu harus totalitas. Kita tidak mau ini hanya berlaku di Indonesia, hanya di Indonesia saya berlaku, dia berlaku seluruh dunia. Kenapa anak-anak ini harus diajarkan seperti itu? Bisa dibayangkan kalau anak ini nanti keluar dari Al-Biruni, dia lanjutkan perguruan tingginya di Eropa atau di Amerika atau di Saudi, dia udah menguasai itu. Iya, betul. Nah, sehingga di sana dia akan menjadi leader-leader di sana.
dia akan jadi imam yang hebat. Karena kita ini kan bukan mau menghasilkan imam sebenarnya, tapi setiap mereka adalah imam, siapapun. Betul. Semuanya bisa jadi imam dan semua jadi bisa imam yang bagus. Bukan cuma 1-2 orang yang bisa jadi imam. Jadi kalau mereka pergi belajar ke perguruan tinggi di dunia yang lain, misalnya di Eropa, dia akan jadi imam masjid terbaik di sana. Kenapa? Dia menguasai, bukan cuma hafal, tapi dia juga memahami artinya. Dia juga bisa mengajarkan kenapa sih dibacanya seperti ini. Dia tahu, dia tartil baca Al-Quran dan dia bisa ajar gitu ya. Dia bisa mengajar orang di sana ya. Saya yakin Eropa ini kan sedang perkembangan Islamnya lagi tinggi-tingginya. Dia butuh orang-orang seperti ini. Betul-betul menjadi khairun nas, betul, dan bukan cuma bisa jadi imam. Jadi pada saat dia belajar di sana, dia bisa jadi imam, bisa mengajar, bisa jadi khotib. Kenapa? Di sini kita mengajarkan 2 bahasa internasional sekaligus. Nah, bahasa internasional yang selain bahasa Arab, ya bahasa internasional satunya lagi adalah bahasa Inggris. Sehingga pada saat mereka ceramah, ya itu mereka akan gunakan. Saya dulu punya pengalaman waktu ke Jepang, karena orang-orang di sana taunya saya dari sekolah Islam. Saya langsung didaulat untuk ceramah. Nah, padahal bahasa Inggris saya itu tidak sebagus itu. Jadi kan kalau di dunia internasional itu kan kalau kita bisa salah satu bahasa itu, kalau nggak bahasa Inggris atau bahasa Arab itu sudah oke. Apalagi kalau 2 bahasa itu bahasanya internasional standarnya, bukan bahasa asal-asal begitu. Nah, jadi anak ini memang dipersiapkan untuk banyak membantu perkembangan Islam dimanapun dia berada, karena mereka tahu persis apa yang dia lakukan. Tahu kenapa misalnya kalau bacanya seperti ini, terus dia bisa ceramah, dan dia bisa ceramah dalam 2 bahasa internasional. Ya, ini harapannya kita. Makanya memang Al-Biruni anak-anaknya dipersiapkannya untuk bukan hanya kuliah di Indonesia, tapi ke berbagai belahan bumi yang lain seperti jadi itu. Jadi ini betul-betul merubah mindset ya. Kan kalau zaman dulu tuh kalau orang melihat sekolah Islam, ya sekolah Islam apa sih gitu. Tapi sekarang kan alhamdulillah, salah satunya dengan adanya Al-Biruni, orang jadi oh ya ada sekolah Islam yang mengajarkan juga bahasa Inggris yang bagus, bahasa Arabnya juga mumpuni. Nah ini kan dari segi Quraniknya. Saya penasaran nih Bapak Arafah, kalau tentang entrepreneurship-nya seperti apa? Jadi sebenarnya entrepreneur dan leadership itu mirip ya. Kalau leadership itu tentang bagaimana memimpin, termasuk bagaimana berbicara gitu ya, thinking skill, diajari public speaking, diajari memimpin, diajari berbicara dan sebagainya. Intinya disadarkan sejak awal bahwa mereka adalah pemimpin, dan nanti yang mereka pimpin bukan cuma dirinya, tapi mungkin dia akan pimpin umat yang banyak. Nah, makanya mereka juga dididik untuk menjadi entrepreneur. Nah, entrepreneur ini salah satunya adalah mindset bagaimana berpikir yang besar. Karena dulu para sahabat dan Rasulullah juga selalu mengajarkan seperti itu. Kita diajarkan dari awal bagaimana surga dan neraka, dan itu sama sekali kita tidak pernah bisa pikir, tidak pernah melihat, tidak pernah bisa merasakan bagaimana itu surga. Tapi selalu diajarkan untuk masuk surga. Berarti itu adalah cara berpikir paling jauh yang pernah dilakukan oleh manusia. Nah, sekarang umat Islam, terutama generasi mudanya, itu kita harus ajarkan mereka untuk berpikir yang sangat jauh. Berpikir 10 tahun ke depan, berpikir 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Terus mereka kita minta mereka untuk membuat rencana apa yang akan dilakukan. Dan ya, ini hebatnya di sini, karena kita itu kan ini ajaran Islam sebenarnya. Kita disuruh berpikir jarak jauh, jangka panjang, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat dulu. Bagaimana Rasulullah bisa memenangkan perang, dia sudah meyakinkan dirinya bahwa itu akan dimenangi, padahal perangnya belasan tahun kemudian. Nah, itu seperti kayak misalnya memenangkan peperangan dengan Istana Putih Kisra. Itu kan belasan tahun kemudian baru bisa dikuasai. Nah, cara berpikir ini, cara berpikir leader, cara berpikir entrepreneur.
Jadi cara berpikir entrepreneur itu selalu berpikir yang besar-besar, selalu berpikir yang tidak masuk akal. Karena Islam sejak awal mengajarkan yang tidak masuk akal. Ya siapa yang bisa, bagaimana orang bisa masuk akalnya bicara tentang surga dan neraka? Nah, jadi sejak awal memang Islam diajarkan berpikir yang tidak masuk akal. Artinya ini berpikir out of the box. Nah, berpikir leader yang melompat kayak gitu ya. Jadi dia berpikirnya melompat, kuantum kayak begitu. Nah, anak-anak ini atau generasi-generasi ini akan diajar berpikir seperti itu sehingga dia punya rencana bagaimana kalau dia umur 20 tahun, bagaimana kalau dia umur 30. Berpikir bagaimana kalau dia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Itu sudah ada dalam gambarannya. Dan semuanya gambaran itu sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, disinilah kenapa diperlukan orang-orang soleh, para penghafal Al-Quran ya. Karena kan kita membayangkan orang-orang yang hafal Al-Quran mungkin 30 juz, ya pasti kedekatannya dengan Allah juga jauh lebih dekat dibandingkan orang yang tidak hafal. Nah, disinilah digunakan pendekatan langit. Nah, kalau manusia pada umumnya dia menggunakan pendekatan darat, ya dia hanya menggunakan pikirannya untuk mencapai sesuatu. Nah, mereka akan menggunakan jalan langit sebagai jalan keduanya. Dan ya itulah disitulah karena mereka hafal Al-Quran tentu penghafal Al-Quran ini dekat sama Allah. Karena dekat sama Allah tentu lebih mudah dia capai apa yang dia inginkan dan sesuatu itu tidak masuk akal. Tapi yang penting dia punya pemikiran begitu. Kenapa? Ya karena selama ini kita tidak diajar begitu. Selalu diajarkan berpikir yang bisa dipikirkan. Yang dipikirkan yaitu yang bisa dipikirkan oleh otak kiri. Betul. Nah, sementara otak kanan mengajarkan sesuatu yang image-nya tuh bahkan tidak bisa dilogikakan. Itu kan otak kanan. Nah, Islam mengajarkan sejak dulu menggunakan otak kiri dan kanan. Nah, inilah pemikir-pemikir hebat di abad 21. Nah, karena kita ini kan sedang berada di abad 21, kita ingin menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang hebat. Dan kenapa sekarang tidak hebat? Karena kita meninggalkannya. Nah, tidak mengikuti. Coba kita lihat sekolah-sekolah kita yang terdahulu. Mana ada yang mengajarkan Al-Quran secara serius. Nah, bahkan Al-Quran itu hanya sebagai mata pelajaran 2 jam per pekan. Betul sekali. Dan itu bukan Al-Quran dipelajari. Padahal dulu Salahuddin Al-Ayyubi itu sudah hafiz dari usia 5 tahun kalau saya tidak salah. Begitu juga dengan Imam Ghazali, para imam besar itu rata-rata di usia TK mereka sudah selesai menghafalnya. Itulah yang akan diikuti oleh Al-Biruni. Kita hanya perlu meniru. Al-Biruni ini menjembatani nilai-nilai Islam dan diletakkan di dalam sebuah sekolah yang formal, sehingga Ananda menjadi sosok yang visioner, berpikirnya jauh, tapi tidak lupa bahwa dia juga adalah seorang hamba. Betul. Jadi dia kesuksesannya bukan cuman sukses yang abu-abu ya, maksudnya suksesnya cuman sekedar kaya, dia kaya tapi ahli sedekah, misalkan begitu. Dia tidak hanya pemimpin, tapi dia juga adil, pemimpin yang adil dan tetap baik sama semua orang, tidak beda-bedakan. Berarti seperti itu ya. Betul, dan berpikirnya sangat tinggi dan sangat jauh. Kenapa bisa kayak begitu? Karena memang Al-Quran Islam mengajarkan begitu. Dan sebetulnya mengajarkan begitu. Dalam kehidupan itu seperti ini, ilmu-ilmu seperti ini. Kita hanya perlu menerapkan. Kita ini bukan melakukan hal yang baru. Kita sebenarnya ingin mengulang sejarah. Dan kita harus mempersiapkan itu sejarah. Gak bisa tiba-tiba datang begitu. Jadi generasi-generasi ini itu harus dipersiapkan sejak awal. Mungkin kita tidak melihat, mungkin kita tidak bisa merasakan dampak apa yang mereka lakukan. Tapi kita sedang mempersiapkan. Nah, kira-kira 10-20 tahun ke depan mereka akan berperan di masanya. Karena kan ada perkataan Ali, didiklah anakmu untuk hidup di zamannya, bukan di zamanmu. Jadi memang kita didik bukan untuk di zaman ini, tapi di zaman yang akan datang. Nah, kira-kira zaman yang akan datang yang tidak akan disruption gitu ya oleh zaman itu apa ya? Itu tadi nilai Al-Quran. Semua itu tadi. 3 itu. Jadi kita tidak bicara nilai matematika harus bagus, bukan begitu. Kadang kita kalau sudah selesai sekolah, pas masuk di dunia kerja, saya dulu sekolah dapat apa? Kok nggak cocok sama dunia kerja seperti ini yang dibutuhkan ilmu-ilmu kehidupan. Kayak tadi misalnya belajar matematika itu tujuannya apa?
belajar matematika untuk thinking skill. Betul. Itu yang penting. Kenapa sih diajari angka-angka? Kenapa diajarin persoalan-persoalan rumit? Sebetulnya itu untuk thinking skill. Supaya cara berpikirnya kuat. Dia kuat berpikir. Tapi kalau Al-Quran sudah ada di dalam dirinya, itu insya Allah semuanya akan mudah. Nah, jadi matematika ini hanya jalan. Dan saya yakin sekali, bagi penghafal Al-Quran, belajar matematika itu bukan cuma akan sampai di level itu, akan jauh sampai ke level ilmuwan, ya mungkin sampai ke level penemu, karena dulunya ilmuwan Islam ini itu penemu-penemu, bahkan ilmunya sampai hari ini itu masih digunakan semua. Betul. Nah, jadi itu harapannya kita. Kenapa tidak terjadi selama ini? Karena adanya semacam bukan integral tapi parsial. Jadi anak-anak kita ini diajarin parsial. Menghafal Al-Quran, ya nanti ujung-ujungnya jadi imam masjid. Nggak kayak gitu. Di zaman terdahulu para sahabat mencontohkan nggak seperti itu. Kita ini imam, semuanya imam, tapi nggak mesti jadi profesi, nggak mesti. Atau hanya cukup sampai di situ. Tapi dia harus mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Iya. Karena memang penghafal Al-Quran ini kan orang-orang cerdas. Bahkan tidak usah terlalu jauh, di zaman sahabat itu Panglima Besar Jenderal Sudirman yang saya baca sejarah beliau karena selalu menjaga wudhu. Iya, dan betul. beliau selalu sholat tepat waktu. Ya. Makanya Masya Allah ya, kecerdasannya dalam melawan penjajah itu pasti bukan murni dari dirinya. Betul. Tapi karena petunjuk Allah juga. Ya kita kan kalau bisa lihat namanya. Habibie juga. Betul, Habibie katanya dia pernah mengungkapkan kalau jam 3 pagi itu dia bangun baca Quran. Nah, sehingga waktu itu kan ini buat ya, seluruh betul. pemirsa, buat saya juga, jangan lupa kalau jam 3 tolong jangan nonton drama Korea aja, tapi juga bangun sholat ya. Iya, karena tadi saya bilang ilmu langit. Jadi kita ini kan udah misalnya bersaing di dunia nyata, di dunia darat gitu ya. Kita udah bersaing sama siapapun, tapi kita akan mengalahkan siapapun atau kita akan bisa lebih baik daripada orang lain itu lewat jalur langit. Nah, jalur langit ini kan apa sih yang akan membuat kita ini lebih dekat sama Allah ya? Kita ikuti semua perintah-perintahnya ya, menghafal Al-Quran ya. Jadi penghafal hafiz ini itu adalah orang yang paling dekat sama Allah. Kalau mereka benar-benar mungkin 30 juz dan dia benar-benar memahami apa yang dihafal ya. Jadi dia memahami betul. Makanya kita ini tidak mau siswa itu buru-buru menghafal, tapi dia pelan-pelan gitu. Jadi, ya. Anaknya itu diajarkan bersabar dengan proses. Betul, kita kalau butuh mau waktu. Tidak bisa instan. Betul, kita makanya beri waktu 5 serius, tahun, 6 tahun kayak gitu. Happy tapi Ya. serius. Kan ada orang 1 tahun saya bisa hafal Al-Quran, iya. Tapi apakah mungkin. setelah itu Betul. kamu akan dengan cepat melupakannya atau tidak? Ya. Nah, jadi ini bukan dihafal untuk dilupakan, bukan. Dihafal setelah itu harus diaplikasikan, diamalkan itu ilmu supaya ya terjadi seperti di abad ke-10 ilmu Islam itu pada berjaya. Ya, itu sangat mungkin terjadi di abad 21 ini kalau kita meniru apa yang dilakukan oleh para ilmuwan tadi. Ya, para ilmuwan tadi para penghafal Al-Quran. Ya mungkin kita heran, kenapa sih mereka bisa sepandai itu? Kenapa sih mereka bisa banyak sekali ilmu yang dia bisa kuasai? Dan ilmu-ilmu itu bukan membaca buku dari orang lain. Dia seperti kayak menemukan sendiri. Kenapa? Ya karena memang diberi otak yang cerdas. Ya Al-Quran sudah ada doanya itu. Nah, kan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Nah, itu kan ada doa-doa begitu. Dan ada beberapa doa yang seperti itu yang memang ya Allah itu akan bisa memberikan kita ilmu yang sangat mudah kalau Allah mau. Jadi mungkin orang belajarnya butuh tahunan. Kalau orang-orang soleh dia hanya butuh harian. Ya. Sebagaimana dulu Rasulullah kalau mau mengirim orang berdakwah di negara lain 1 pekan belajar bahasanya. Kita belajar bertahun-tahun nggak bisa-bisa ya. Kenapa? Karena memang ilmu itu nggak bisa masuk di kita. Nah, makanya kita minta doa sama Allah, ya Allah, aku ingin belajar ini dengan mudah. Ya. Tapi bagaimana orang Allah mau terima amal kita kalau kita ya kayak Al-Quran aja kita
nggak hafal atau nggak tartil. Nah itu makanya ilmu dasar nih yang kita ajarkan, ilmu yang paling dasar. Setelah itu kita kasih mereka matematika tertinggi, kita kasih mereka sains yang tertinggi. Terserah mereka mau jadi apa, mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi ahli apapun. Setelah itu nggak ada masalah. Jadi mungkin ada yang berpikir nanti anak saya kalau menghafal Al-Quran terus jadi imam. Itu zaman dulu. Kalau ilmuwan Islam abad ke-10 nggak kayak gitu. Berarti hafal Quran yang pertama, berikutnya akan mengikuti. Setelah mereka menghafal Quran, mereka bisa belajar apapun di dunia ini. Dan itu akan mudah bagi mereka untuk belajar. Nggak seperti orang-orang yang nggak hafal. Ya begitu. Masya Allah, sebetulnya asik banget ini ya untuk dilanjutkan. Tapi kayaknya waktunya ini yang terbatas sekali. Tapi masih ada satu pertanyaan mungkin dari saya, visi dari Bapak Arafah sendiri untuk Al-Biruni ke depan seperti apa impiannya? Betul. Jadi sebenarnya tadi itu kita bicara tentang kurikulum atau value yang sedang dibangun Al-Biruni itu belum selesai sih sebenarnya. Masih ada yang lain. Nanti kita lanjutkan. Kenapa sih saya harus punya visi yang jauh ke depan? Karena bisa dibayangkan siswa-siswa, profil siswa yang kita sudah sebutkan tadi itu akan seperti apa. Kira-kira mereka akan jadi pemimpin hebat di masanya, di lingkungannya, jadi orang-orang pemilik harta yang sebagaimana disebut oleh sahabat gitu ya. Terus kemudian mereka juga adalah Al-Quran, ulama-ulama ya. Ya kalau orang bilangnya, kalau orang yang hafal Quran, mereka pintar ceramah itu orang bisa bilangnya ulama gitu ya. Padahal ulama di kita semuanya. Nah jadi kalau kita ingin siswa seperti itu dan jumlahnya banyak, berarti sekolahnya juga harus banyak. Jadi bayangan kita sekolah seperti ini harus banyak gitu ya. Harus ada di setiap kabupaten di seluruh Indonesia, bahkan bukan cuma di Indonesia, bahkan di dunia, di luar Indonesia juga, di luar negeri. Dengan visi dan kualitas yang sama. Iya, karena sebenarnya apa yang kita sedang ajarkan di sini itu udah standar worldwide sebenarnya. Walaupun kita di sini kan, karena Indonesia ini kan kita menggunakan bahasa Indonesia. Kalau negara lain orang bisa menggunakan bahasanya sendiri, tapi kurikulumnya itu udah seperti itu. Makanya kenapa kita ingin menggunakan kurikulum standar yang ada, misalnya Al-Quran kurikulum standarnya seperti apa, bahasa Inggris seperti apa, Quran seperti apa, bahasa Arab seperti apa, sains matematik seperti apa, olahraga seperti apa, dan lain-lain seperti apa. Makanya kita tidak menstandarkan, bukan standar dalam negeri saja, atau dalam negeri itu tapi udah pendekatan internasional. Kenapa? Supaya kalau sekolah yang dibuka di negara lain itu mudah. Nah, jadi kita ini bahkan kalau akan membuka sekolah berikutnya, dan insya Allah kedepannya kan kita mulai akan membuka sekolah ini. Nah kenapa? Karena di kita Parepare di Parepare, bahkan nanti ada juga di Makassar yang standar boarding di lahan 4,5 hektar gitu ya. Kenapa? Karena nanti di sekolah-sekolah itu kita memungkinkan untuk menerima orang-orang dari luar. Itu sangat mungkin. Jadi kita tidak akan menolak mereka untuk masuk ke sini. Kenapa? Kita sudah menstandarkan. Standar bahasanya 2 bahasa internasional, terus kurikulumnya juga udah ada mengarah ke kurikulum internasional juga gitu ya. Jadi itu arahnya seperti itu memang. Memang kita ingin Al-Biruni ada di mana-mana. Dan juga menjadikan lulusannya keren dunia akhirat. Iya, insya Allah seperti itu memang. Iya. Barakallah. Baik, insya Allah semoga masih ada kesempatan untuk bisa berbincang kembali dengan Bapak Arafah. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas kehadirannya di podcast kami hari ini, Bapak. Masya Allah. Untuk sesi kali ini mungkin boleh kita cukupkan dulu sekian. Semoga bisa nanti ada sequel kelanjutannya. Jadi insya Allah nanti akan ada sequel kelanjutannya, pemirsa. Malam purnama indah rembulan, kelelawar terbang cepat. Semoga Allah ridhoi kita dengan Al-Quran, kelak di akhirat dapat syafaat. Masya Allah. Amin. Semoga mari kita semua menjauhi maksiat, dan semoga podcast hari ini bisa membawa manfaat yang besar bagi seluruh yang menyaksikan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Muhammad Arafah BST. Semoga sehat selalu Bapak. Amin. Dan bisa mewujudkan impiannya untuk membangun lebih banyak sekolah yang amin ya rabbal alamin.
Baik, kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, mohon maaf bila hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. فمضيت إلى حفظ السور كي أقطف من خير الدرر فالآي ضياء في صدري